itu bukan rumor ya, bisa dibuktikan ke rumah sakit aja, namanya aslinya Idrus. Jadi nama dia itu Bapak Idrus. Habis itu lagi viral namanya Korla gitu. Jadi memang dia transgender, dulunya laki-laki gitu. Jadi dia operasi kelamin itu tahun 80-an. Tahun 90-an, sorry, bukan tahun 80-an. Tahun 90-an. Dia kan lahir tahun 77-an. Jadi dia 74 ya, iya. Dia operasi kelamin tahun 90, sorry, tahun 90. Mami nggak tahu kalau dia operasi di mana, tapi memang dia laki-laki aslinya gitu, transgender. Ya kalau dia nggak senang dengan perkataan Mami, bisa dia laporin Mami gitu kan, menuntut itu hoax, fitnah kan, ya nggak apa-apa. Ini betul, ini fakta, bukan hoax. Oh, kalau untuk pembuktiannya karena dia memang tahun 90-an ya, belum banyak. Kalau zaman sekarang kan ada web ya, nggak tahu juga, tinggal dicari aja operasinya di mana, nama aslinya apa, bisa di searching, biasanya seperti itu ya. Tapi kalau nggak tahu juga dia itu udah ganti status, mungkin aja dia udah ganti status KTP, tapi nggak tahu di mana. Nah, tapi kalau untuk pembuktiannya bawa aja dia ke rumah sakit ibu dan anak, diperiksa kandungan. Kalau perempuan asli kan nggak mungkin kata-katanya sekotor itu gitu loh. Jadi itu dia live itu keluar kata-kata binatang, kata-kata yang tidak beretika sih kalau dia live itu. Banyak sih udah ya, sampai menghina anaknya, makan uang haram katanya, seperti itu kan nggak baik gitu loh. Tidak ada salahnya gitu loh. Bergaul sama anak-anak bunda, berteman sama anak-anak bunda, ketemu sama anak-anak bunda, selebriti itu memang udah gaulan zaman dari dulu, tapi ya sekarang ketemu lagi ya semua bahagia. Jadi nggak pernah berubah. Yang berubah tuh otaknya bilang. Insya Allah untuk saat ini bunda mempertahankan kerjaan bunda sampai pensiun. Mungkin sekitar 12 tahun lagi. Ya kalau memang bunda tidak bisa memutuskan kehendak Allah. Kayak gini pun bukan bunda yang berhayal, bukan bunda yang meminta, tapi sudah Allah jalannya. Korla, bunda Korla, nanti kau seperti ini, tahun sekian, bulan sekian, kau akan dicintai sama anak-anak muslim Nusantara. Oh, emang patut diserang sih. Emang dia tuh patut diserang karena dia juga dulu pernah nyerang Mami pas lagi Mami viral-viralnya gitu. Jadi memang itu orang tidak punya attitude, nggak punya etika dulunya gitu loh. Jadi kalau diminta tanggapan Mami ya patut, apa yang dilakukan oleh Nick Mir dan juga Farhad Abbas ya Mami sih mengapresiasi ya gitu loh. Karena memang si Korla ini jejak digitalnya masih ada, menghina Serambi Mekah, menghina Ustadz, menghina Islam itu ada gitu loh. Jadi ya patut aja sih dia digituin. Ada, bahkan video 2 tahun lalu ada, udah Mami simpan semua, bahkan di YouTube masih ada kok. Searching aja tentang Isa Zega dan Bunda Korla 2 tahun yang lalu ada, masih ada video itu. Jejak digital itu nggak akan kehapus kayaknya. Iya, karena nggak suka, karena dia juga dulu nggak suka sama Mami. Jadi sebelum dia terkenal, dia itu hatersnya Mami dari 2 tahun yang lalu sampai 3 bulan sebelum dia viral. Jadi dia tuh hatersnya Mami, selalu bikin konten tentang Mami gitu. Jadi konten video YouTube-nya itu membahas tentang Mami gitu. Jadi pas dia waktu viral, Mami kaget, ini orang siapa ya, tadinya suka jadi nggak suka gitu loh. Keinginan bunda ya akan lama di Jerman, tapi kalau Allah berkehendak lain, bunda nggak bisa nolak. Saya manusia, punya kesilapan, punya kemauan, tapi kalau Allah bilang tidak bisa. Kau harus viral, kau harus terkenal, harusnya anak-anakmu baik, harus gimana gue tolak. Itu fakta, itu bukan rumor ya, bisa dibuktikan ke rumah sakit aja, namanya aslinya Idrus. Jadi nama dia itu Bapak Idrus gitu. Jadi diri sama teman-temannya, nama perempuannya. Habis itu lagi viral namanya Korla gitu. Jadi memang dia transgender, dulunya laki-laki gitu. Jadi dia operasi kelamin itu tahun 80-an. Tahun 90-an, sorry, bukan tahun 80-an. Tahun 90-an. Dia kan lahir tahun 77-an. Jadi dia 74 ya, iya. Dia operasi kelamin tahun 90, sorry, tahun 90. Ya, jadi transgender itu adalah satu keadaan di mana gender seseorang itu merasa tidak sesuai dengan gender dan ekspresi seksualnya. Ya, misalnya seseorang berbadan laki-laki tetapi dia merasa dirinya seorang wanita, jiwanya adalah seorang wanita. Transgender bisa terjadi 2 hal. Seorang laki-laki yang ingin menjadi perempuan, ya,
atau seorang perempuan yang ingin menjadi laki-laki. Itu dua-duanya bisa seperti itu. Berbeda ya dengan orientasi seksualnya. Tidak selalu harus seorang laki-laki yang menjadi perempuan itu kemudian orientasi seksnya menjadi sesama jenis, enggak juga. Ya bisa saja kepada perempuan normal, tetapi dia merasa jiwanya seperti perempuan. Jadi ketika seseorang merasa dirinya tidak sesuai dengan gendernya, sesuai dengan ekspresi seksualnya, maka mereka berusaha untuk mengubah dirinya seperti yang dia rasakan. Misalnya seorang laki-laki, dia berusaha untuk menjadi tampil seperti wanita, menggunakan mula-mula mungkin di awal-awal hanya menggunakan pakaian wanita, kemudian dia juga ingin supaya payudaranya besar, dia melakukan pemberian obat-obat hormonal untuk memperbesar payudara, ya. Kemudian dia juga pada akhirnya menjadi trans. Kalau seksual itu sudah berubah alat kelaminnya, ya, dia menjadi transseksual, diubah alat kelaminnya, yang tadinya alat kelaminnya laki-laki dihilangkan itu namanya kedua testis dan penisnya, kemudian diubahnya menjadi vagina, seperti itu. Sederhana dan sebenarnya gini loh, tidak ada yang berubah dengan saya. Justru saya mencoba untuk sederhana. Nah, ketika saya kembali seperti ini, ya ini seperti yang biasanya dulu. Gitu. Tapi saya tetap seperti Bunda Korla yang tidak akan pernah berubah. Mempercantik diri, merapikan diri, memakai baju yang bagus, tidak ada salahnya. Sulit, ya. Sekarang operasi itu sedemikian rupa. Dulu kita masih membedakan seorang pria dan wanita, seorang trans dengan seorang wanita yang boleh dibilang normal, wanita beneran, ya. Itu bisa dilihat kalau dia operasi apapun yang nggak bisa dihilangkan jakun. Jakun itu nggak bisa dihilangkan. Saya pernah juga ke Thailand, ya, banyak sekali di Thailand ini trans gender, ya, trans wanita yang menjadi wanita. Tapi mereka biasa jakunnya juga tidak bisa dihilangkan. Namun sekarang dengan teknologi tertentu jakunnya juga bisa hilang, gitu loh. Dan dia bisa lebih cantik daripada wanita yang sungguhan. Nah, untuk membedakannya apa? Paling gampang adalah dengan pemeriksaan USG. Ya, apakah dia punya rahim atau enggak, satu. Atau kedua, ya dibuka. Ya, kalau dia belum merubah alat kelaminnya, pasti dia mempunyai alat kelamin pria. Misalnya ini pada trans wanita, ya. Kalau pada trans pria sama juga. Ya, bisa dilihat apakah dia seorang wanita itu di USG, apakah masih ada rahimnya atau dia tidak ada rahimnya. Jadi gini, ya, transgender perempuan kan laki-laki yang berubah menjadi perempuan. Berarti apa? Atau waria, katakan dia. Berarti apa? Berarti kan dia tidak punya yang namanya rahim. Even itu dibuatkan rahim-rahiman, tidak mungkin bisa. Jadi dia pasti, kalaupun dia mengaku dia punya anak, pasti itu anak angkat. Oh iya, justru itu yang paling kita takutkan, ya. Seseorang yang merubah dirinya menjadi wanita itu pertama osteoporosis, tulang-tulangnya akan mudah lebih cepat keropos, ya. Kemudian juga dia karena menggunakan hormon-hormon seperti itu, ya, daya tahan tubuhnya lebih menurun, ya, sehingga lebih mudah terserang berbagai macam penyakit. Ya, penggunaan hormon-hormon untuk payudara, untuk apa itu tentu tidak bebas daripada efek samping. Ada beberapa yang mengalami gampang lebih risiko terkena stroke, ya, lebih risiko terkena pengentalan darah, lebih risiko terkena serangan jantung. Itu lebih banyak orang-orang yang menggunakan hormon-hormon, ya, untuk menjadikan seorang itu wanita hanya karena ingin menjadi misalnya stand up comedy yang terkenal, atau pengen dekat-dekat menjadi orang terkenal, gayanya diubah dan sebagainya diubah sehingga dia menjadi transgender. Itu tidak benar, ya. Makanya kan di dalam acara-acara televisi pun itu tidak mendidik kalau hal-hal yang seperti itu. Misalnya pakaian perempuan berpakaian laki-laki berpakaian perempuan dan sebagainya, kemudian dia itu menjadi menghibur, ya nggak usah lah. Laki-laki berpakaian laki-laki, perempuan berpakaian perempuan. Ya, kalau Bunda seorang wanita, ya pasti dia punya kewanitaan yang menjunjung tinggi harkat martabat kepribadian dia, terutama bangsa Indonesia. Nah, polemik viralnya Mang Korla ini
Secara pribadi mungkin menguntungkan buat dia dan keluarga, mengangkat harkat martabat dia dan keluarga. Kami memberi saran, kami menegur, seiring dengan terangkatnya harkat martabat keluargamu dan dirimu, tolong juga angkat harkat martabat wanita Indonesia, bangsa Indonesia. Karena ini menyangkut budaya Indonesia. Ayo kita datang sama-sama ke rumah sakit, kita cek apakah itu kelaminnya asli atau itu buatan. Nah, tapi di sini kita mengandung Indonesia, mengandung Pancasila, dan bukan persatuan-persatuan bencong-bencong atau persatuan LGBT yang bergabung untuk mempopulerkan dengan cara-cara begitu menurut saya. Sebaiknya kembalilah ke jalan yang benar dengan cara-cara yang benar untuk Indonesia yang baik dan benar juga. Gitu. Apa perlu kita buat sayembara? Siapa yang menemukan bukti bahwa dia dulu adalah laki-laki? Itu nggak penting bagi saya. Yang jelas menurut saya apa yang dilakukan itu bukan budaya kewanitaan. Dan buat Korla saya ingatkan lagi bahwa Tuhan bisa mengangkat derajat kamu dan sewaktu-waktu bisa diangkat juga, bisa juga dipermalukan. Makanya diberi kesempatan. Semua orang-orang yang mengkritik tolong didengarkan. Karena ini menyangkut tanggung jawab budaya bangsa Alak juga. Saya nggak mengatakan diri saya baik atau buruk, tapi saya mengatakan apa yang kamu lihat itu saya risih. Jangan goyang-goyang yang dengan kalimat-kalimat nggak ada penting. Saya mau tanya, budaya apa yang bisa menjadi contoh yang baik dari orang itu? Budaya apa? Hanya budaya viral. Ngapain juga nih kita Mirjani ngasih 100 juta dulu buat apa? Ya kan? Lama-lama nanti orang tiru. Sunat habis, joget dapat duit. Iya kalau dapat, kalau nggak gimana? Habis laki-laki. Jadi perempuan semua. Kan satu yang membuat gara-gara itulah, gara-gara lu liatin pantat kamu, susu kamu, itulah yang membuat orang nonton. Tapi belum pernah kena batunya. Nah jadi kamu udah dapat, mumpung belum ada yang laporin nih. Saya minta sisa 5 hari lagi. Korla nggak minta maaf dan tidak merubah dan tidak meyakinkan kita laporkan. Tinggal di ini aja dilakukan upaya hukum kan. Kan kita kan menganut 2 jalur kan, pidana dan perdata. Pidana berarti dilaporkan ke kepolisian, berarti ada dugaan-dugaan memang pelanggaran tindak pidana secara objektif ataupun subjektif. Mungkin dari penghinaannya, pencemaran nama baik, atau kejahatan-kejahatan misalnya pencucian uang dan lain-lain. Silakan saja sepanjang ada alat bukti. Perdatanya yang langsung digugat nanti, digugat lewat pengadilan. Nanti biarkan majelis hakim yang menentukan atau menguji materi. Ada dugaan pelanggaran perdata, tidak. Ada dugaan pelanggaran pidana, tidak gitu. Nah di situ nanti yang membuktikan bukan pelapor, bukan terlapor, tapi pihak aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan atau pengadilan yang menentukan sudah ada dugaan pelanggaran hukum nggak, baik pidana ataupun perdata. Komisi Penyiaran Indonesia di stop aja. Karena begini, kalau saya ngeliat kan budayanya kan hanya konser. Gitu. Konser itu mau dibesarkan dengan budaya diskotik kan. Budaya joget, budaya mabuk ya. Menurut KPI Pusat tidak boleh ditayangkan dimanapun. Jadi kalau kalian melanggar berarti LGBT di luar sana harus mempunyai hak yang sama. Ya, jangan peraturan yang udah dibikin sama pemerintah, peraturan juga yang dilarang sama kalian semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.